Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya yang berjudul Implementasi Arsitektur Representasional Data Transfer pada Sistem Manajemen dan Penjualan di Badan Usaha Masyarakat Kontintani. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nova Reza dengan NIM 2018-15-001, program studi Teknik Informatika semester 8, dan role saya dalam kerja praktek sebagai programmer. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hidayat Rusbian sebagai dosen pembimbing saya dan Bapak Rosid Alusman sebagai Ketua Badan Usaha Masyarakat Kontintani. Tak lupa juga terima kasih kepada para dosen penguji dan para teman-teman peserta KP yang mengikuti seminar kerja praktek ini. Badan Usaha Masyarakat Kontintani adalah usaha bersama masyarakat, khususnya kelompok peternak domba yang beralamat di Jalan Lingkar Utama KM 8 Dusun Desa Bermeto, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Usaha yang diketuai oleh Rosid Alusman ini dibentuk pada tahun 2015 dan telah memiliki lini usaha agribisnis meliputi usaha wokok, yaitu peternakan domba Wonosobo, dan usaha lain seperti pertanian yang berupa tanaman rami, padi, jagung, kebun alpukat, dan sayur-sayuran. Yang melatar belakangi kerja praktek ini, Badan Usaha Milik Masyarakat Kontintani merasa perlu memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya secara online agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Sebelumnya, Badan Usaha Masyarakat Kontintani memiliki sistem berbasis web yang digunakan sebagai informasi badan usaha dan manajemen usaha seperti berita dan produk. Namun, fitur-fitur tersebut dirasa masih belum dapat digunakan dan belum maksimal. Maka dari itu, tujuan saya melakukan kerja praktek yaitu membuat sistem manajemen usaha dan penjualan dengan mengimplementasikan arsitektur representational stack transfer yang digunakan untuk mendukung proses usaha di badan usaha masyarakat. Sekilas tentang representational stack transfer diciptakan oleh Roy Fielding. Representational transfer adalah gaya arsitektur web yang sering digunakan web service sebagai pendukung perangkat lunak lain dalam bentuk Application Programming Interface atau yang disebut API. Adapun batasan kerja praktek antara lain pengembangan dilakukan di platform web, kedua menggunakan JavaScript pada sisi klien dan PHP pada sisi server, dan terakhir pengujian menggunakan web sesi. Analisis dan pengumpulan data dilakukan wawancara dengan Rosid Alusman selaku Ketua Badan Usaha Masyarakat Kontintani dan observasi dilakukan pada sistem yang telah berjalan. Untuk kebutuhan sumber daya dan alat sendiri, saya menggunakan framework Laravel Lumen digunakan di sisi server dan Next.js digunakan pada sisi klien. Untuk menyimpan data, saya menggunakan basis data MySQL dan untuk hosting server menggunakan domain Asia, hosting sisi klien menggunakan Vercel, dan hosting file gambar menggunakan Cloudinary. Di sini saya juga menggunakan payment gateway untuk menerima pembayaran secara online. Di sini saya menggunakan iPaymo sebagai payment gateway. Untuk kebutuhan pengembang sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras saya menggunakan AMD Ryzen 5 dengan RAM 8GB dan Windows 10 Pro 64 bit. Untuk perangkat lunak sendiri, saya menggunakan Visual Studio Code sebagai kode editor, Google Chrome sebagai lingkungan pengembangan, MySQL Workbench untuk pengelolaan database, dan Draw.io untuk mendesain diagram. Dalam tahap pengujian, saya menggunakan black box testing dengan metode equivalence validation dan boundary value analysis. Jadwal kerja praktek sendiri dilakukan mulai September 2021 sampai Januari 2022. Di sini alur kerja praktek saya menggunakan siklus hidup iteratif dengan repetisi pada setiap tahap pengembangan. Yang pertama yaitu analisis, desain, implementasi, dan testing. Setiap siklus ini dilakukan secara iteratif berkali-kali. Untuk perancangan sistem, di sini ada Entity Relationship Diagram atau yang disebut RD, yaitu diagram yang menggambarkan relasi antar database. Bila gambar dirasa kurang jelas, bisa mengunjungi link yang berada di sisi kanan bawah. Selanjutnya ada data flow diagram level 0. Di sini diagram menggambarkan sistem secara keseluruhan, yaitu data dari user menuju sistem atau sebaliknya, dan data dari admin menuju sistem dan sebaliknya.
Bila dirasa gambar kurang jelas, bisa mengunjungi link yang berada di sisi kanan bawah. Selanjutnya ada diagram level 1 admin. Diagram ini merupakan turunan dari diagram level 0. Diagram ini hanya untuk role admin. Selanjutnya ada diagram level 1 user. Diagram ini juga merupakan turunan dari level 0, dan pada diagram level 1 user ini hanya mencakup role user. Selanjutnya ada rute sumber daya API. Di sini ada beberapa rute yang bisa digunakan untuk melakukan operasi melalui front-end. Dan di sini ada beberapa rute seperti produk, berita, keranjang belanja, autentikasi, pembayaran, dan pesanan. Bila gambar dirasa kurang jelas, bisa mengunjungi link yang berada di sisi kanan bawah. Selanjutnya, saya akan mendemokan aplikasi saya. Di sini saya akan mendemokan sebagai user. Di sini saya akan mendemokan skenario ketika user melakukan checkout sebuah produk. Saya akan melakukan login terlebih dahulu. Di sini saya akan mengisikan email. Selanjutnya mengisikan kata sandi. Nah, sudah berhasil masuk. Saya di sini akan membeli domba. Saya akan mengklik link produk untuk menuju halaman produk. Lalu saya mengklik lihat produk untuk melihat detail produk, dan saya menekan tombol masukkan keranjang untuk menambahkan produk ke dalam keranjang belanja. Produk berhasil ditambahkan, saya masuk ke keranjang belanja. Di sini kita bisa melakukan beberapa operasi seperti memilih produk dalam keranjang, menghapus produk, dan mengubah kuantitas. Di sini saya akan membeli 2 domba. Saya akan menambahkan. Berhasil ditambahkan, saya akan melakukan checkout. Nah, di sini kita mengisikan alamat pengiriman. Saya akan mengisikan nama. Selanjutnya, saya akan mengisikan email saya. Selanjutnya, mengisikan nomor telepon. Selanjutnya, mengisikan alamat lengkap. Untuk sesekam opsional. Di sini juga ditampilkan produk yang siap dipesan dan ditampilkan juga metode pembayaran. Di sini terdapat beberapa opsi metode pembayaran seperti transfer melalui virtual account, bayar melalui gerai, dan bayar di tempat. Di sini saya akan melakukan pembayaran di tempat. Setelah itu saya klik bayar sekarang. Pesanan berhasil dibuat, lalu kita diarahkan ke halaman detail pesanan. Di sini ditampilkan beberapa informasi seperti nomor pesanan, tanggal transaksi, status, total pembayaran, alamat pengiriman, catatan pengiriman, metode pembayaran, produk yang telah dipesan, catatan admin, dan timeline pembayaran. Selanjutnya, saya akan mendemokan aplikasi dengan role admin. Di sini saya akan login sebagai admin. Di sini skenario yang akan saya demokan yaitu melihat dan mengubah pesanan yang telah masuk. Nah, di sini ditampilkan dashboard utama. Ditampilkan informasi seperti saldo, pesanan terbaru, produk teralis, dan beberapa menu yang bisa diakses. Di sini saya akan melihat pesanan yang baru saja masuk melalui menu pesanan. Di sini yang paling atas merupakan pesanan yang baru saja masuk.
telah terbuka. Di sini merupakan detail dari pesanan yang baru saja masuk. Di sini ditampilkan berupa total pembayaran, tanggal transaksi, user yang memesan, status pesanan, alamat pengiriman, metode pembayaran, produk yang telah dipesan, dan timeline status. Di sini saya akan mengubah status pesanan menjadi berhasil. Di sini diasumsikan bahwa seorang user telah berhasil membeli sebuah produk. Simpan perubahan. Perubahan berhasil disimpan. Sekarang status produk, status pesanan saya berhasil dipesan. Lalu saya akan kembali sebagai role user, lalu melihat pesanan saya kembali dan telah berubah menjadi status berhasil. Demikian demo aplikasi dari saya. Kembali lagi ke pengujian sistem. Di sini pengujian sistem saya menggunakan metode equivalence partition dan boundary value analysis dengan total sebanyak 159 kasus pengujian. Untuk kriteria pengujian sendiri dilakukan pada sisi antarmuka pengguna akhir, yaitu pengguna admin dan pengguna user biasa. Untuk input yang diuji yaitu input field yang terdapat pada form di semua halaman, bukan text area ataupun rich text editor. Input field yang diuji merupakan input field wajib yang disinilai, kecuali input field diskon pada form editor. Hasil pengujian menghasilkan tingkat ketepatan dan kesesuaian sistem sebanyak 98,1% dengan 3 kasus pengujian gagal pada input field nomor telepon yang ada di form editor pesanan, form buku alamat, dan form pembelian. Kesimpulan yang didapat setelah sistem berhasil dibuat dan digunakan untuk manajemen dan penjualan sebagai pendukung proses usaha di Badan Usaha Masyarakat Banyuwangi. Adapun saran dari saya sebagai pengembang, diantaranya perlunya integrasi dengan jasa pengiriman barang sehingga produk yang telah dijual bisa dilacak keberadaannya. Selanjutnya, perlunya dilakukan perbaikan kesalahan yang telah ditemukan dan pengujian yang lebih lanjut pada sistem dengan menggunakan metode pengujian lain seperti dengan metode white box testing untuk menemukan bug secara internal. Yang terakhir, perlunya implementasi desain responsif sehingga sistem dapat digunakan secara maksimal di perangkat mobile. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Bila itu tidak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.